saya katakan ini bukan anti klimaks. Ini terus berhati-hati bahwa kejadian seperti ini kemungkinan bisa terjadi lagi. Jadi di awal saya yang pertama melontar bahwa saya punya keyakinan dan saya menduga bahwa kebijakan menahan JHT ini pasti karena terkait dengan surat utang negara. Itu pertama saya kemukakan, dan hampir seminggu saya dibully, termasuk dari pemerintah menyatakan melempar isu kontroversi macam-macam. Nah, baru hari keempat itu Direktur BP Jam Sostek menyatakan bahwa 60% dari JHT memang tersimpan di surat utang negara. Surat utang negara. Nah, saya punya keyakinan karena saya paham betul bahwa pasti terikat di surat utang negara. Nah, pertanyaannya adalah apakah hanya JHT yang uang kelolaan, uang masyarakat yang dikelola yang tersimpan di Sun? Saya punya keyakinan sepertinya tidak. Mungkin saja dana haji juga ada di situ, mungkin juga dana BPJS Kesehatan ada di situ, mungkin juga dana pensiunan pegawai negeri ada di situ, mungkin juga dana Asabri yang belum dikorupsi ada di situ. Kita tidak tahu semua apakah ada di situ. Nah, kenapa semua lari ke Sun dan kenapa pemerintah seakan-akan ketakutan kalau pemilik Sun itu menarik uangnya? Nah, begini sebenarnya, pemerintah ini sebenarnya saya memaklumi kebijakan yang diambil. Saya menyayangkan kebijakan itu diambil dan mengorbankan masyarakat. Begini kenapa saya memaklumi. Surat utang negara 2 tahun terakhir itu sangat tidak laku. Sangat tidak laku. Kenapa saya menyatakan tidak laku? Itu Bank Indonesia sudah membeli Sun itu 1.000 triliun lebih. Bank itu membeli hampir 1.300 triliun. Berarti 2.000 hampir 50% itu Sun sekarang, Sun domestik itu dipegang oleh BI dan Bank Indonesia, bukan oleh masyarakat. Dulu awal-awal Sun dibikin itu asing itu banyak membeli Sun. Nah, asing membeli Sun itu bagus sebenarnya karena uang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Tapi domestik membeli Sun itu berarti hanya uang yang ada di masyarakat diambil negara untuk dipakai untuk pembangunan. Akhirnya tidak ada uang yang masuk sebenarnya. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak terjadi karena pertumbuhan ekonomi itu harus terjadi baru terjadi kalau ada uang dari luar masuk. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kalau kalau utang itu banyak luar negeri, maka yang terancam adalah moneter kita, yaitu adalah fiskal nilai tukar. Nah, sekarang berarti pemerintah kemarin JHT ini membuka bahwa sebenarnya pemerintah sudah ketakutan sekali karena kalau pemilik uang di Sun itu menarik uangnya, maka pemerintah kelabakan. Pemahaman saya begini, Sun itu adalah surat utang negara yang diterbitkan pemerintah dan bunganya dibayar tiap tahun oleh pemerintah, tapi pokoknya itu menunggu sampai sampai masa yang waktu yang dibeli Sun itu dibeli kapan dia dicairkan. Nah, dugaan saya kenapa harus 56 tahun baru boleh diambil? Sepertinya Jam Sostek ini membeli Sun yang periodenya panjang, sehingga kalau ditarik di depan maka pemerintah akan kewalahan. Kenapa pemerintah kewalahan? Begini, Sun itu apabila kita punya Sun, surat utang negara, dan kita butuh, maka kita datang ke agen penjualnya untuk menjual Sun kita. Nah, apabila agen itu mencari pembeli, kalau tidak ada pembeli, maka pemerintah wajib membeli Sun tersebut. Itu aturannya. Artinya, kalau bersamaan banyak pemilik Sun meminta uang, maka pemerintah akan kesulitan untuk membayar. Kita tahu fiskal kita sekarang sudah sangat berat. Jadi saya pikir ini memang berat sekali. Dan kita tahu bahwa pemerintah sekarang menghadapi istilah saya
jurang yang sangat berbahaya di 2023. Jurang yang sangat berbahaya. Saya ingin mengasih gambaran begini. 2023 itu Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mengizinkan pemerintah menaikkan defisit fiskal sebesar di atas 3%, di atas 3%, maksimumnya tidak ada di aturan itu, tapi sekarang sekitar 6%. Nah, kemudian IMF sudah mengingatkan Bank Indonesia agar berhenti membeli surat utang negara di pasar primer. Nah, sehingga hitungannya sederhana sebenarnya kalau kita publik ingin paham. Kalau defisit maksimum 3% sesuai undang-undang, kembali ke undang-undang, maka berarti pemerintah hanya boleh nambah utang 500 triliun. Hanya boleh menambah utang 500 triliun, yaitu 3% dari PDB. PDB saya perkirakan ya sekitar 1.700, 1.800 triliun. Jadi 500 sampai 600 triliun utang. Sekarang nambah utang kan sampai 1.000 triliun. Nah, yang kedua, pendapatan negara itu kira-kira perkiraan saya 2023 mungkin 1.800, 1.900 triliun. Artinya, uang yang masuk untuk dibelanja, utang tambah pendapatan negara hanya sekitar 2.300 sampai 2.400 triliun, maksimum 2.500 triliun tahun 2023. Belanja sekarang sudah 2.800 triliun. Nah, 2.800 mendekati 2.900 triliun. Kalau masuk ibu kota baru, maka kemungkinan menjadi 3.000 triliun. Oke? 3.000 triliun. Nah, artinya sementara yang boleh dibelanjakan hanya 2.500 triliun. Berarti pemerintah harus terpaksa belanja hanya 2.500 triliun tahun 2023. Nah, pengeluaran saat itu, perkiraan saya utang dan bunga utang mungkin 900 sampai 1.000 triliun 2023. Berarti uang yang tersisa hanya 1.100 sampai 1.200 triliun. Uang yang tersisa di luar bayar utang. Oke? Anggaplah 1.200 triliun. 1.200 triliun pakai untuk gaji dan lain-lain sekitar 800 triliun dan transfer ke daerah 1.000 triliun. Jadi tinggal 200 triliun. 200 triliun pemeliharaan jalan saja, subsidi saja untuk pupuk, gas dan lain-lain itu 400 triliun. Jadi sebenarnya benar apa kata Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa titik kritis paling berat adalah 2023. Nah, tapi saya menduga kebiasaan pemerintah sekarang menghadapi begitu, maka kemungkinan besar akan bikin perpu lagi tahun ini untuk menambah utang. Nah, menambah utang dan sepertinya kalau perpu dikeluarkan, ya saya sih berharap partai-partai termasuk Partai Gelora ya pakailah hati nurani untuk membela masa depan bangsa, karena sekarang ini baru niat perpu aja sudah diketok di DPR paninya persetujuannya, jadi baru niatnya pemerintah sudah diketok. Jadi sama sekali DPR itu hanya tempat pemulusan keinginan pemerintah dan itu faktanya demikian. Jadi saya menduga betul bahwa kemungkinan besar isu menggunakan menggunakan syarat kartu askes untuk urusan macam-macam, sepertinya ini juga ada kaitannya dengan kesulitan dana pemerintah di BPJS Kesehatan. Sepertinya saya sangat menduga itu yang terjadi, sehingga pemerintah memaksa semua masyarakat, dan itu tidak salah sebenarnya, tidak salah, tapi karena kesulitan uang, maka pemerintah harus menyedot uang sebesar-besarnya yang ada di masyarakat agar menutupi kesulitan yang dihadapi BPJS Kesehatan. Saya punya keyakinan seperti itu, seperti halnya yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dengan menahan uang JHT. Hari ini saya menduga bahwa upaya untuk memperlakukan persyaratan BPJS Kesehatan untuk berbagai pengurusan pelayanan kepada rakyat itu ada kaitannya juga dengan kesulitan dana di BPJS Kesehatan. Bisa juga BPJS Kesehatan itu uangnya terikat di SUN, sehingga kalau terjadi kebutuhan mendadak maka kesulitan untuk menariknya karena pemerintah tidak punya dana untuk menarik. Jadi saya hanya menyatakan bahwa
Gejala ini sebenarnya penyebabnya adalah ketidakhati-hatian dalam mengambil utang dan selalu menyatakan kemampuan membayar sangat tinggi, tapi faktanya adalah pemerintah sudah mencetak uang lebih dari 1.000 triliun oleh Bank Indonesia. Bank-bank sudah tanda kutip dipaksa untuk membeli Sun. Membeli Sun adalah benar, tidak ada yang salah. Tapi yang problemnya adalah bahwa membeli Sun ini adalah mengambil uang rakyat untuk dipakai negara dalam dan bunganya ditanggung oleh rakyat. Nah, saya kasih gambaran JHT ini. Jadi begini, JHT ini kan uang pekerja yang ditahan, kemudian bunganya dibayar oleh bukan pekerja, oleh kita semua termasuk pekerja, dan kita tidak tahu manfaat bunganya itu apakah linier dengan manfaatnya kepada pekerja. Jadi saya kemarin itu sebenarnya saya menyoroti bukan masalah pekerja, tapi korbannya masyarakat, termasuk terutama pekerja, tapi karena kesalahan kebijakan mengambil utang secara ugal-ugalan. Saya beri gambaran sebagai terakhir, utang kita sekarang itu sekitar mungkin mendekati 7.000 triliun yang pemerintah, BUMN mungkin juga sekitar BUMN dan BI mungkin sekitar 6.500 sampai 7.000 triliun juga. Jadi perkiraan saya utang kita, utang publik istilahnya, utang publik itu terdiri dari utang pemerintah, utang BUMN dan utang Bank Indonesia. Itu perkiraan saya sudah 13.000 sampai 14.000 triliun. Nah, kalau ini dibiarkan terus, maka perkiraan saya akhir 2024 itu perkiraan saya utang publik, yaitu utang pemerintah, utang BUMN dan utang Bank Indonesia itu mungkin sekitar 17.000 sampai 18.000 triliun. Anda bisa bayangkan pemerintahan ini menerima utang, akumulasi utang dari 6 presiden sebelumnya itu hanya 2.600 triliun. Coba semoga tidak terjadi. Coba bayangkan dalam 10 tahun berkuasa meninggalkan utang 17.000 sampai 18.000 triliun. Itu kira-kira gambaran dari saya, bahwa saya katakan isunya sebenarnya belum selesai. Isunya, penyakitnya belum selesai, gejalanya yang mau didiamkan. Dan kita harus hati-hati, kata-kata dari Presiden hanya menyatakan bahwa mempermudah penarikan JHT apabila pekerja menghadapi situasi sulit. Situasi sulit ini yang tafsirannya sangat luas, sangat luas. Jadi saya lama di birokrasi, kalau sudah ada kata-kata itu sama dengan kata-kata persulit pencairan JHT. Kalau ada kata-kata masa-masa sulit, itu sama dengan kode kepada birokrat persulit pencairan JHT. Jadi saya ingin ingatkan kepada pekerja jangan happy dulu, karena itu kode keras, jangan terlalu mudahkan. Dengan nanti ditafsirkan masa sulit itu apa? Itu adalah tafsiran subjektif untuk memperhambat pencairan JHT. Saya pikir itu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saitidu. Jadi intinya kalau lagi ada masalah jangan sun sembarangan ya Pak, ya main sun sembarangan. Sun pipi kiri, pipi kanan gitu. Nah jadi tapi kan kebijakan Ibu Menteri ini kan apa ya, ini suatu kebijakan sepihak Pak, atau seperti kata Bapak nih ada kode keras memang diarahkan untuk mengeluarkan kebijakan seperti itu gitu. Saya tidak pernah mengkritik Menteri karena saya tahu ini bukan kebijakan Menteri. Tidak mungkin kebijakan Menteri. Menteri ini adalah masang badan untuk menghadapi kepentingan lebih besar. Dan saya yakin ini diawali dari presentasi bagaimana persoalan fiskal yang dihadapi, sehingga semua pundi-pundi yang ada harus diselamatkan, pundi yang mau keluar, keran yang mau keluar harus ditutup, keran yang mau masuk harus dibuka, maka dibentuklah teks amnesti jilid yang kedua, macam-macam dibuka. Nah, tapi keran keluar itu jadi saya pikir adalah hasil keputusan tingkat tinggi, dan awalnya kan Kementerian Tenaga Kerja menyatakan ini keputusan Presiden dan dilaksanakan. Istana malah juga menyatakan bahwa ini jangan dikritik dan lain-lain. Jadi saya pikir ini bukan kebijakan Menteri Tenaga Kerja, ini adalah kebijakan fiskal, kebijakan fiskal pemerintah untuk kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan fiskal, beban fiskal yang sedang dihadapi. Itu saya pikir.